Ya, halo semua. Perkenalkan, kami dari PR14 ingin mempresentasikan hasil dari algoritma kami dan hasil penjelasan tentang kerja kelompok kami. Tapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jeremy Mars Valentino Nainggolan dengan NIM 12 S22002 dan PR saya. Perkenalkan, nama saya Sifani Masinaga dengan NIM 12S22051. Di sini kami akan menjelaskan permasalahannya dahulu, lalu akan berlanjut pada algoritma. Baiklah, di sini kami menerima studi kasus yaitu dengan judul X02 Dorm Badis atau Paired Exam. Ini Uco adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam asrama di dalam kampusnya. Dalam sebuah asrama ditempati paling banyak 4 orang penghuni yang disebut Badi. Saat ini Uco tinggal dengan satu penghuni lainnya yaitu Wayan. Butet, rekan Uco yang juga bersekolah di kampus yang sama, tinggal bersama 3 penghuni lainnya yaitu Lilis, Nana, dan Yuni. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Uco dan Butet melihat sebuah opportunity untuk menyimulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat satu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat turun badis. Mereka pun mulai merancang solusi. Untuk keperluan penyederhanaan, solusi nantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa untuk merepresentasikan seorang rumbadi. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh rumbadis. Bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum, maka pengguna dapat memasukkan triple dash, sehingga solusi tidak lagi menerima nama mahasiswa. Di sini kami menerima tugas pada main flow didefinisikan kami harus menempatkan array variables yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Untuk tugas yang kedua, kami harus mengembangkan sebuah fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Yang tugas ketiga, kembangkan sebuah fungsi untuk mengisi rumbadis. Yaitu tugas keempat, mengembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh rumbadis. Selanjutnya, algoritma yang kami kerjakan akan dijelaskan oleh peer saya. Jadi di sini sesuai dengan yang terdapat pada Visual Studio Code tadi, ada main flow yaitu ini, dan ada juga kembangkan sebuah fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Kami menggunakan fungsi dengan nama initDefault dengan parameternya nama. Lalu selanjutnya mengembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room bodies. Di sini kami menggunakan function dengan nama input room bodies dan parameternya itu nama. Lalu selanjutnya mengembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room bodies. Di sini kami menggunakan function lagi dengan nama output room bodies dengan parameternya nama. Kita akan memasuki setiap fungsinya terlebih dahulu. Tetapi untuk permasalahan yang pertama ini pada main flow, definisikan array variabel yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Di sini kami menggunakan variabel nama, dia array dengan size 4 dan tipe datanya itu yaitu string. Lalu kita masuk pada fungsi yang pertama yaitu initDefault yang merupakan panjangan dari initialization default. Di sini ada satu variabel tambahan yaitu i dan kami juga mengesainnya dari 0. Dan di sini menggunakan loopingan ketika i kurang dari 4, maka dia akan mengesain nama pada indeks yang ke 0. Di sini kami menggunakan tanda kutip karena nama ini merupakan tipe data string. Lalu dia akan berlanjut i sama dengan i tambah 1 untuk menginisialisasi pada indeks pada nama pada indeks berikutnya. Lalu berlanjut pada input room bodies. Di sini ada satu declaration tambahan yaitu found dengan tipe datanya boolean. Masih ada juga integer i. Nah, di sini kami mengassign dua variabel. Yang pertama found dan yang kedua i. Kami assign found sama dengan true karena ketika kami beranggapan kalau dia misalnya kami menganggap kalau nama itu ada ditemukan maksudnya. Terus kami masukkan juga i sama dengan 0. Dan di sini kami menggunakan loopingan while lagi. Ketika i kurang dari 4 dan found sama dengan true, maka dia akan menginput nama pada indeks masing-masingnya tersebut. Dan ketika nama pada indeksnya tersebut tidak sama dengan triple dash, maka dia indeksnya itu akan bertambah i sama dengan i tambah 1.
untuk menginput nama pada indeks berikutnya. Lalu ketika namanya pada indeks tersebut sama dengan triple dash, maka kami mengassign font sama dengan false karena tidak ditemukan nama pada inputan tersebut. Lalu ketika font sama dengan false, maka proses eksekusi akan berakhir. Dia akan berlanjut pada output room bodies. Di sini declaran dan assign-nya juga masih sama. Loopingannya juga masih sama, yaitu i kurang dari 4, dan font sama dengan true, dia akan berlanjut. Pada proses di sini akan mengeksekusi output mana saja yang akan dikeluarkan. Misalnya pada indeks yang pertama yaitu indeks 0. Ketika nama pada indeks yang ke-0 itu tidak sama dengan triple dash, maka dia akan mengeluarkan output nama pada indeks tersebut. Lalu akan berlanjut untuk indeks nama selanjutnya. Di sini akan dipecah-pecah. Nah, ketika nama yang kita masukkan itu sama dengan triple dash, maka akan berakhir pada assign di sini, yaitu font sama dengan false. Tidak ditemukan nama pada program tersebut. Nah, proses eksekusinya akan berakhir. Kita akan mencoba memasukkan nama kami berdua. Kita run. Nama pertama yaitu Seva-nya, nama kedua Jeremy, dan yaitu saya sendiri. Kita masukkan triple dash, maka outputnya berkeluaran Seva-nya dan Jeremy. Untuk melihat variabelnya, apakah dia bagaimana cara bekerja, kita akan melihatnya. Kita play. Ulang. Kita mulai dari awal, step by step. Sini ada declaration string array nama dengan batas 4 size 4. Terus pindah ke fungsi init default, integer i sama dengan 0, i kurang dari 4, 0 kurang dari 4, true kan? Nama pada indeks ke 0. Di sini kita lihat dia uninitialized berubah menjadi kosong. Oke. Di sini sudah dibuat nama itu ada, font sama dengan true, i 0. Kita akan memasukkan nama pertama, Seva-nya. Di sini Seva-nya tidak sama dengan triple dash, maka dia akan berlanjut pada pengisian data pada array tersebut. Kita lihat di sini i-nya sudah 1, maka nama yang akan kita masukkan akan berada di indeks pertama ini, dan font masih sama dengan true. Di sini saya masukkan nama saya sendiri. Nah, di sini i tambah 1 lagi, i-nya udah 2 dan font sama dengan true masih. Nah, ketika kita memasukkan namanya itu triple dash, dia akan dicek. Di sini sudah terdapat triple dash. Fontnya sudah false karena tidak ditemukan nama dari data tersebut. Maka loopingan akan berakhir. Nah, di sini sudah disimpan nama Seva-nya, Jeremy, dan triple dash. Tidak ada lagi. Kita masuk pada fungsi output. Boolean found integer i, font sama dengan true, i sama dengan 0, ini dimulai dari 0, masuk ke loopingan while. Nah, di sini akan dicek apakah Seva-nya tidak sama dengan triple dash, maka dia akan keluar namanya Seva-nya. Dia akan berlanjut untuk mengecek pada indeks yang kedua. Di sini indeks kedua dapat kita lihat yaitu terdapat nama, maka dia akan dicek lagi. Nah, di sini pada indeks yang ketiga kita masukkan triple dash. Sementara di sini ketika nama yang kita masukkan itu sama dengan triple dash, maka tidak ditemukan nama pada si data tersebut. Maka dia akan berakhir, font sama dengan false, dia akan end. Nah, seperti itu yang dapat kami jelaskan. Mungkin ada tambahan dari saya mengenai penjelasan dari boolean. Kami menggunakan boolean
karena kami ingin menyimpulkan bahwa si found itu sama dengan true. Jadi proses eksekusi itu akan berjalan ke arah true. Karena pada pengertiannya tipe boolean atau bool merupakan tipe data yang mewakili nilai benar dan salah dalam suatu data. Umumnya dalam tipe data ini salah atau false dan benar atau true direpresentasikan dengan 0 false dan 1 true. Jadi pada Jadi di sini kami mengesainkan atau menyamakan found sama dengan true supaya karena keterangan yang kami buat untuk loopingan found sama dengan true maka dia akan berjalan ke true. Tapi jika kami membuat found sama dengan false maka dia akan maka proses eksekusinya akan berakhir dan tidak akan mengeluarkan inputan dan tidak akan mengeluarkan proses eksekusi yang kami buat di sini. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tipe boolean. Untuk presentasi kami, jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Untuk per 14 kami mohon undur diri. Terima kasih.